ada seorang pendeta ya dari Gereja Bejat Indonesia yang membunuh seorang wanita. Wanita ini adalah pemuji atau sering disebut singer atau disebut penari, biasanya pakai rok mini. Ini gereja memang bejat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bayangin, itu wanita ditaruh di apartemen, udah pasti mereka urusan bawah perut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, jazakumullah. Ada seorang pendeta ya dari Gereja Bejat Indonesia ya. Gereja Bejat Indonesia ini punya pendeta ya. Saya sebenarnya ya tahulah ya, karena salah satu ciri khas pendeta ini kepalanya pelontos, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video ya dari seorang pendeta Henry Tan yang kembali membongkar kebusukan gereja. Yang beliau menyebutkan gereja setan ya dulu, dan juga gereja bingung, dan sekali ini disebutkan oleh seorang pendeta Henry ini ada gereja bejat. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkannya, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana dan apa yang terjadi di balik gereja yang disebut gereja bejat oleh pendeta Henry Tan ini. Silakan. Karena salah satu ciri khas pendeta ini kepalanya pelontos, saudara ya. Usianya berarti sekarang sekitar 40 tahunan itu. Dulu memang dia aktivis di Gereja Bejat Indonesia. Dia membunuh seorang wanita. Wanita ini adalah pemuji atau sering disebut singer atau disebut penari, biasanya pakai rok mini. Ya, lalu dibunuh di satu apartemen, lalu dibuang di tol Becak Kayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Ini tol jarang dipakai, saudara. Saya sekali dua kali pernah lewat tol ini. Jaraknya pendek, bayarnya setahu saya 14.000. Jadi ketika kita masuk, ya ampun, cuma segitu bayar 14.000 kalau nggak salah. Makanya jarang orang mau lewat di situ. Ya, Bekasi Cawang Kampung Melayu, tol Becak Kayu. Itu tubuh wanita itu diangkut ya dari apartemen pakai troli, lalu dibungkus, tentu saja di situ seperti gede gitu, di lift, ketahuan semua di lift ya toh. Banyak orang lihat, CCTV banyak lihat. Ya, ini si botak ini lupa nutupin kepalanya pakai topi kayak apa gitu. Ya. Lalu mentornya ngomong, ya benar, ini memang dulu anak buah kami di gereja X gitu, di wilayah X. Ya. Mentornya dari gereja bingung, kok gereja bingung? Dulu gereja bingung Indonesia, sekarang Gereja Bejat Indonesia ya. Ini gereja memang bejat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bayangin, itu wanita ditaruh di apartemen, udah pasti mereka urusan bawah perut dulu. Ya, urusan bawah perut dulu, habis itu dibunuh. Itu ya pendeta iblis, saya bilang, dari Gereja Bejat Indonesia. Ya, mentornya itu si GL itu ngakuin dia ya. Wah, itu gereja bejat, Pak. Betul bejat ini gereja. Ya. Saya dulu juga masuk di sana, makanya saya keluar. Salah satunya ya memang saya tahu oleh kuasa Roh Kudus, saya tahu ini bejat ini. Gereja seperti ini. Tapi pemerintah diem saja, ya, Departemen Agama juga diem saja. Berbagai kasus ya toh, yang menikahkan si cantik juga dari gereja ini. Ya. Terus penghujatan ya toh, penista agama juga dari gereja ini. Ya. Bapak Ibu Saudara semua tahu, ini Covid kan baru saja selesai. Terus istilahnya baru saja mulai mereda lah ya. Selesai bener sih belum ya. Gereja baru mulai bangkit, mulai ada aktivitas gereja fisik. Itu mereka, kalau kami enggak ya.
mereka mulai ada gereja fisik, baru mulai ada saja sudah terjadi pembunuhan gara-gara itu singer biasanya pakai rok mini. Usia laki-lakinya sekitar 40. Mungkin usia perempuannya juga di atas 30, udah nggak jadi singer sekarang. Udah nggak jadi pemuji, penyanyi, penari yang pakai rok mini. Ya. Dan itu diakui oleh mentornya GL, ya. Saudara-saudara, bejat ini gereja ya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ya. Kalau saya jadi dirjennya udah tak bekukan ini sinode. Ya, kalau saya yang jadi dirjennya ini betul-betul ya. Saudara tahu gereja Tritunggal seperti ini, kira-kira yang disembah siapa? Iblis, Bapak Iblis pasti, Saudara. Nah, baiklah sobat Ikhwan Fillah, itulah sebuah kesaksian ya atau pembeberan dari seorang pendeta Henry Tan yang mengemukakan bahwa ada gereja yang tempatnya pendeta melakukan pembunuhan, dan sebelum pembunuhan itu ya masalah buah perut. Auzubillah summa auzubillah. Pendeta Henry Tan ini tidak bisa kita remehkan ya apa yang diketahui beliau ini. Beliau sudah terkenal di mana-mana ya. Tidak sembarangan jadi pendeta Henry Tan ini memberikan kabar, memberikan berita. Jadi bukan hoax, bukan hoax. Apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Henry Tan ini memang sudah terbukti ya, dan sudah terjadi. Jadi menurut pendeta Henry Tan ini, setiap singer atau penyanyi, pemuji yang di gereja itu yang memakai rok mini, jadi biasanya para pendeta atau ya jajarannya dari gereja itu mereka berlomba-lomba atau ya ingin sekamar atau tidur dengan para singer. Tapi ya Allah a'lam bishawab. Dan juga yang menjadi miris sekali ya, yang notabene seorang pendeta yang menjadi panutan oleh umatnya, oleh jemaatnya, tetapi malah mengelabui dan yang melakukan hal yang tidak terpuji kepada jemaatnya itu sendiri. Dan juga sahabat Ikhwan Fillah, menurut keterangan dari pendeta Henry Tan ini, apa yang terjadi di gereja bingung, gereja Pejat ini juga sama dengan yang dilakukan oleh sinode-sinode yang beberapa minggu atau beberapa bulan kebelakang melakukan kasus ya tentang penistaan, tentang adanya permainan uang, dan ya banyak sekali ya. Jadi kita sudah hafalah bagaimana sepak terjang dari seorang pendeta Henry Tan ini ya. Jadi beliau begitu menyimak apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta gereja ini. Dan juga sebagai Ikhwan Fillah secara keras, tegas, pendeta Henry Tan menyebutkan bahwa ya ajaran iblis yang dilakukan, diperjalankan di gereja setan atau gereja Pejat ini. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, maksud dari kami menyimak dari sebuah video ini ya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita selaku umat muslim agar terus tetap berhati-hati ya, karena kejahatan, karena perlakuan buruk, hal tak senonoh itu bisa terjadi kapan saja oleh siapa saja. Tidak menutup kemungkinan para ustadz, para guru-guru kita ya yang menjadi oknum-oknum ini. Tetapi ya semoga Allah menjaga, menetapkan hidayah kita ya, menetapkan keimanan, keislaman kita, dan bisa mengalahkan nafsu hawa nafsu kita. Nah, alhamdulillah, semoga menjadi pembelajaran bagi kita ya dalam bersosialisasi. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.